deformasi massal dalam pengerjaan logam. Izin memperkenalkan diri, saya Fadila Dwi Aryanti Sartono dengan NRP 13/2023-022. Di sini juga ada beberapa isinya. Yang pertama itu ada penggulungan, yang kedua itu ada proses deformasi lain yang terkait dengan penggulungan, yang ketiga itu ada penampaan, yang keempat itu ada proses deformasi lain yang terkait dengan penampaan, yang kelima itu ada ekstrusi, dan yang keenam itu ada gambar dan kawat batang. Di sini juga ada penggulungan. Nah, apa sih penggulungan ini? Penggulungan adalah proses deformasi di mana ketebalan kerja dikurangi oleh gaya tekan yang diberikan oleh dua gulungan yang berlawanan. Sebagian dilakukan dengan pengerjaan panas, namun pengerjaan ini juga memiliki kelemahan. Apa sih kelemahannya? Kelemahan ini tuh produk tidak dapat dipegang untuk menutupi toleransi. Dan permukaannya juga memiliki skala oksida yang khas. Operasi pemanasan ini juga disebut sebagai peredaman. Nah, tempat untuk peredaman ini tuh atau tungkunya itu disebut dengan lubang redaman. Dari peredaman, batang dipindahkan ke pabrik penggilingan, di mana ia digulung menjadi salah satu dari 3 bentuk perantara yang disebut sebagai mekar, bilet, atau lempengan. Lalu, di sini juga ada beberapa poin dari penggulungan. Yang pertama itu penggulungan datar dan analisisnya. Yang kedua itu bentuk penggulungan. Yang ketiga itu pabrik penggulungan. Yang di sini juga ada beberapa poin dari penempaan. Yang pertama itu penempaan mati terbuka, penempaan cetakan-cetakan, dan penempaan tanpa lampu kilat. Perkenalkan, nama saya Nadira Sasabila Nindi, NRP 13/2023-018. Deformasi yaitu perubahan bentuk yang signifikan pada bagian logam yang bentuk awalnya adalah curah daripada lembaran. Bentuk awal termasuk batang silinder dan bilet, dan lempengan persegi, panjang, dan geometri dasar serupa. Proses deformasi massal memperbaiki bentuk awal, terkadang meningkatkan sifat mekanik dan selalu menambah nilai komersial. Nah, selanjutnya ada proses deformasi lain yang terkait dengan penggulungan. Operasinya meliputi penggulungan benang, penggulungan cincin, penggulungan roda gigi, dan penindakan gulungan. Yang pertama ada thread rolling, digunakan untuk membentuk ulir pada bagian silinder dengan menggulungnya di antara dua cetakan. Yang kedua, ring rolling adalah proses deformasi di mana cincin berdinding tebal dengan diameter lebih kecil digulung menjadi cincin berdinding tipis dengan diameter lebih besar. Yang ketiga, gear rolling adalah proses kerja dingin untuk menghasilkan roda gigi tertentu. Yang keempat, roll piercing tindik gulungan adalah proses kerja panas khusus untuk membuat tabung berdinding tebal yang mulus. Nah, selanjutnya ada penempaan. Penempaan adalah proses deformasi di mana pekerjaan dikompresi antara dua cetakan menggunakan benturan atau tekanan bertahap untuk membentuk bagian. Saya Najwa Kamalia Putri Balda, NRP 13/2023-027. Di sini saya akan coba menjelaskan proses deformasi yang terkait dengan penampaannya. Nah, yang pertama itu ada upsetting dan heading. Yang kedua ada swagging dan radial folding, swagging, ada radial folding. Terus yang ketiganya itu ada penampaan gulungan. Yang keempatnya ada penampaan orbital dalam. Yang kelimanya ada hubbing itu proses deformasi. Yang keenam ada isothermal. Yang selanjutnya ada trimming. Poin selanjutnya ada ekstrusi. Nah, di ekstrusi ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Ada jenis ekstrusi. Jenis ekstrusi ini dibagi menjadi 3 bagian. Ada ekstrusi langsung versus tidak langsung. Ada ekstrusi panas versus tidak panas atau dingin. Yang ketiga ada pemrosesan continue versus discrete. Yang selanjutnya itu ada analisis ekstrusi. Ada poin cetakan ekstrusi dan pengapresan. Yang selanjutnya ada proses ekstrusi. Nah, proses ini tuh dibagi menjadi 2. Ada ekstrusi dampak dan ekstrusi hidrostatik. Lalu selanjutnya ada cacat pada produk yang diekstrusi. Ada tiga defek. Yang pertama ada ledakan tengah, ada perpipaan, dan ada retak permukaan. Yang selanjutnya ada gambar kawat dan batang. Nah, dalam konteks ini tuh deformasi curah tuh menggambar pendampang batang ataupun kawat dengan cara menarik bukan cetakannya. Nah, perbedaannya tuh ada pada bahwa pekerjaannya tuh menarik melalui cetak dalam gambar, sedangkan didorong melalui cetakan dalam ekstrusinya. Poin selanjutnya ada analisis gambar. Analisis gambar ini dibagi menjadi 2. Ada mekanika gambar. Mekanika gambar ini tuh tidak adanya gesekan atau pekerjaan berlebih yang terjadi. Yang selanjutnya, yang kedua itu ada pengurangan maksimum perlintasannya. Poin selanjutnya ada latihan menggambar. Yang pertama, gambar batang peralatan menggambar dilakukan pada mesin. Ini tuh disebut dengan bangku gambar. Yang kedua ada gambar mati. Gambar mati itu seperti fitur cetakan gambar yang khas gitu, yang memiliki bentuk khas. Yang selanjutnya ada persiapan pekerjaan sebelum menggambar. Poin terakhir ada gambar tabung. Nah, ini tuh digunakan untuk mengurangi diameter atau ketebalan dinding tabung pada pipa yang sudah mulus.
Sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan kata yang terucap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.